Anak-anak cerdas, jumpa lagi dengan Pak BE. Yang mudah jangan dibuat susah. Kali ini kita akan belajar tentang materi turunan inverse trigonometri atau disebut juga sebagai turunan fungsi siklometri. Sebelumnya kita sudah belajar tentang fungsi turunan trigonometri. Ya, turunan sin adalah cos, turunan cos adalah min sin, dan turunan tangen adalah sekan kuadrat. Turunan kotangen adalah min kosekan kuadrat. Turunan sekan adalah sekan tangen. Turunan kosekan adalah min kosekan kotangen. Maka untuk kali ini kita akan belajar tentang turunan inverse fungsi trigonometri, yaitu Y sama dengan arkes sin X. Nah, bagaimana dengan turunannya? Turunan inverse trigonometri untuk fungsi Y sama dengan arkes sin X kita cari dengan cara seperti ini. Ruas kiri dan ruas kanan kita akan buat fungsi sin. Maka di sini sin Y. Kalau di ruas kanan kita kasih fungsi sin, ketemu dengan inverse-nya, tinggal sudutnya saja menjadi X. Lalu langkah berikutnya kita akan menggunakan turunan implisit d per dx dari sin Y. Kemudian di sini d per dx dari X. Maka turunan sin adalah cos, kemudian dikalikan dengan Y aksen, lalu kemudian turunan X adalah 1. Atau kita peroleh Y aksen sama dengan 1 per cos Y. Kalau kita lihat dari sini, pernyataan sin Y sama dengan X, kita bisa tulis sebagai sin Y sama dengan X per 1. Kemudian kita akan gambar segitiga trigonometri, segitiga siku-siku, di mana sudutnya adalah sudut Y. Kemudian sin itu depan dibagi miring, depannya X, miringnya adalah 1. Kemudian sisi samping ini adalah 1 kuadrat 1 dikurangin X kuadrat. Sehingga Y aksen sama dengan 1 per cos Y atau sama dengan sekan. Sekan itu miring dibagi samping, sehingga nilai Y aksen sama dengan 1 per akar 1 min X kuadrat. Demikian turunan arkes sin X. Lalu bagaimana turunan arkes untuk fungsi trigonometri yang lainnya? Maka kalau kita lakukan dengan cara yang sama, kita akan peroleh turunan sebagai berikut. Turunan arkes cos adalah minus 1 per akar 1 min X kuadrat. Jadi bedanya di minus, ya, ini dengan arkes sin. Kemudian turunan arkes tangen adalah Y aksen sama dengan 1 per 1 plus X kuadrat tanpa akar. Kemudian Y sama dengan arkes kotangen, turunannya mirip dengan arkes tangen dengan nilai atau dikalikan dengan min di depannya. Lalu turunan berikutnya adalah arkes sekan X, 1 per X akar X kuadrat min 1, mirip dengan arkes sin, tapi X kuadratnya ditulis lebih dahulu dan di luar akar ada X. Kemudian turunan berikutnya adalah arkes kosekan X, mirip dengan arkes sekan dengan memberikan dikalikan dengan minus. Baik, lalu kita akan lihat contohnya. Yang pertama, tentukan turunan dari Y sama dengan arkes sin 2X min 3. Nah, kalau kita kembali tadi ingat bahwa turunan Y sama dengan arkes sin X itu adalah
1 per akar 1 min X kuadrat. Sehingga kalau turunan Y sama dengan arkes sin 2X min 3, maka Y aksennya sama dengan 1 per akar. Jadi sudutnya ini kita akan kuadratkan. 1 min, kita kuadratkan langsung, 4X kuadrat minus 12X ditambah 9. Gitu. Kemudian dikali dengan turunan sudutnya ini dalam kurung 2X min 3 yaitu 2. Atau Y aksen sama dengan 2 dibagi akar 1 dikurang 9 adalah minus 8, minus 4X kuadrat ditambah 12X. Ada kelipatan 4, sehingga 4-nya kita bisa taruh di luar seperti ini. Lalu kita mulai dengan angka positif, yaitu koefisien X. Ini 12X, ini 4, berarti ini adalah 3X. Kemudian kita bisa ikuti dengan kuadrat, maka ini 4, ini min 4X kuadrat, berarti ini min X kuadrat. Lalu 1 dikurang 9 adalah min 8, ini ada 4, berarti di sini minus 2. Tutup kurung. Kemudian akar 4 itu adalah 2, sehingga bisa disederhanakan menjadi 1 per akar dari 3X min X kuadrat minus 2. Demikian solusi untuk soal nomor 1. Kita lihat contoh soal berikutnya. Tentukan turunan dari Y sama dengan X akar A kuadrat min X kuadrat tambah A kuadrat arkes sin X per A. Nah, ini kita perhatikan, ini adalah perkalian dua fungsi, berarti kita pakai product rule. Ini U, ini V. Ini sepertinya perkalian dua fungsi, namun tidak, karena ini adalah konstanta, tidak variabel. Jadi tidak perlu menggunakan U kali V. Baik, kita turunkan, maka Y aksen sama dengan U kali V, turunannya U aksen. Turunan X adalah 1, U aksen kali V, maka 1 kali akar A kuadrat min X kuadrat ditambah U, U-nya adalah X, dikali V aksen. Nah, turunan akar adalah 1 per 2 akar A kuadrat min X kuadrat dikali turunan dalam akar. Berapa? Min 2X. Ditambah, ini adalah koefisien, berarti kita tulis saja A kuadrat kali turunan arkes adalah 1 per akar dari 1 dikurang sudutnya dikuadratkan, maka X kuadrat per A kuadrat kali turunan sudutnya adalah X per A, turunannya adalah 1 per A. Seperti itu. Ini kita bisa sederhanakan sama dengan menjadi akar dari A kuadrat min X kuadrat. Ini duanya bisa dicoret seperti ini, minus X kuadrat dibagi akar A kuadrat min X kuadrat. Ini A-nya juga bisa disederhanakan, ditambah per. Nah, ini kalau kita samakan penyebutnya, ini menjadi A kuadrat min X kuadrat. Ya, ini adalah per A. Kalau di keluar akar ya, ini saya tulis ini di luar akar adalah per A. Kemudian ini ada A di sini, kita tulis. Jadi ini kalau dinaikkan jadi A kuadrat. Ya, sama dengan akar dari
A kuadrat min X kuadrat ditambah ini jadi A kuadrat, ini min X kuadrat. Jadi saya tulis A kuadrat min X kuadrat, penyebutnya sama, saya gabungkan seperti ini. Nah, ini ini adalah sebuah fungsi dibagi akarnya, maka akan menjadi akar, ya. A kuadrat min X kuadrat ditambah seperti 2 dibagi akar 2 adalah akar 2. Sehingga ini adalah A kuadrat min X kuadrat dibagi akar A kuadrat min X kuadrat adalah akar A kuadrat min X kuadrat. Atau Y aksennya sama dengan, ini berarti ditambah 2 akar A kuadrat min X kuadrat. Demikian solusinya untuk contoh soal nomor 2. Yang terakhir kita akan lihat contoh soal nomor 3. Tentukan turunan dari Y sama dengan arkes tangen 1 min cos X dibagi sin X. Kalau kita perhatikan, di dalam fungsi inverse ini masih memuat bentuk pembagian dari fungsi trigonometri. Jadi kalau kita langsung turunkan, kita akan mengalami kesulitan. Nah, jadi caranya untuk nomor 3 ini, kita akan sederhanakan fungsinya terlebih dahulu. Y sama dengan arkes tangen. Ingat, 1 min cos kalau waktu kita belajar limit adalah 2 sin kuadrat. Ini menjadi setengah X. Nah, karena sudutnya adalah setengah X, kita juga akan rubah sin X supaya sudutnya menjadi setengah X. Berarti kita gunakan rumus sudut rangkap dari sin, yaitu 2 sin cos. Maka kita bisa tulis jadi 2 sin setengah X cos setengah X. Sehingga kita peroleh menjadi arkes tangen dari, ini 2-nya bisa hilang, sinnya juga, tinggal pangkat 1. Sin per cos adalah tangen. Tangen setengah X. Arkes tangen setengah X. Jadi fungsi tangen diinverskan, ya, ketemu dengan inversnya adalah jadi identitas, tinggal setengah X. Jadi Y adalah setengah X. Sehingga turunannya sangat mudah sekali menjadi setengah. Ya, demikian pembahasan contoh untuk soal nomor 3. Baik anak-anak terkasih, cukup sudah pembahasan kita untuk turunan inverse fungsi trigonometri.